sudah membuat laporan ke kepolisian. Terus yang kami laporkan tuh soal pernyataan Cintami di konferensi pers, soal yang mengatakan bahwa klien kami Dea ada tidak mengembalikan sepeda, ataupun yang dari pernyataan dia saudara Cintami itu seolah-olah menduga bahwa si Dea ini ada menggelapkan sepeda, dan sepeda itu sebenarnya sudah dipinjamkan kepada si Dea, dan dari bukti chat bahwa memang benar Dea ada meminjam. Dan jika memang ada masalah tentang mengenai sepeda itu, jika ada ya, itu enggak hanya dari Cintami untuk menyatakan pendapat seperti itu, karena kan yang bersangkutan yang mempunyai sepeda bukan si Cintami, melainkan temannya si Dea. Itu aja. Mungkin dari Dea sendiri ada unsur mungkin yang mau disampaikan. Kalau untuk saya sih, saya cukup kesel ya di situ, dimana Ibu Cintami berkata, dimana Ibu Cintami berkata bahwa saya tidak mengembalikan sepeda itu gitu. Padahal saya sudah berkata kepada, ada bukti chatnya gitu, bahwa saya sudah izin kepada yang punya sepeda untuk tidak mengembalikan, karena saya pinjam dulu sementara. Baru dia bilang, nanti aja kalau gue butuh lagi, gue kontak lu ya, tolong dibawain aja sepedanya. Tapi itu kapan sih proses peminjaman sepedanya itu? Itu dari waktu hari H saya keluar dari rumah itu, dari tanggal 27 saya pinjam sepedanya. Tapi ini kan Bu Cintami mengungkit-ungkit masalah sepeda itu ya. Iya. Artinya mungkin ada keterkaitan dengan Cintami juga temennya itu, atau gimana? Nah kebetulan teman saya itu temannya Alif juga, lebih dulu kenal daripada Alif ya. Lalu saya kemudian baru kenal dengan teman tersebut di sebuah tempat kopi gitu. Lalu mungkin kaitannya dengan Ibu Cintami karena kebetulan teman kami itu tinggal di rumah Ibu Cintami juga. Tapi mengenai pemanggilan dari Cintami yang beberapa kali tidak menghadiri, gimana sih? Ada kekecewaan nggak sih dari pihak Dea sendiri? Ya, menurut saya sih setelah seperti dikatakan sebelumnya, dari kuasa hukum Ibu Cintami sendiri itu bahwa mereka akan mengikuti prosedur yang ada kan, untuk pemanggilan mereka akan datang, tapi disayangkan sih kemarin tidak datang. Tapi untuk kasus penganiayaan itu udah sampai sejauh mana sih? Nah itu silakan. Menurut perkembangan masih dalam proses pemeriksaan dari Ibu Cintami. Jadi dari info yang kami dapat kemarin, Ibu Cintami meminta ini ke pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di rumahnya, dan sudah dilakukan untuk pemeriksaan di rumahnya. Tapi untuk perkembangan selanjutnya kita masih belum tahu itu kan. Untuk yang kabar selanjutnya kita tunggu dari pihak kepolisian. Ya. Jadi ada upaya yang disiapkan lagi seperti apa? Upaya apa yang mau disiapkan gitu? Kan kita sudah yang upaya kami lakukan kan, jadi gini, ini terjadi penganiayaan yang kita balik lagi ke masalah yang pertama, itu masalah penganiayaan. Upaya yang kami lakukan secara hukum itu sudah kami lakukan gitu. Yang kami lakukan itu apa? Yang melakukan laporan, dan laporan polisi itu telah dibuat. Sekarang ya kami tinggal menunggu hasilnya aja, bukan menunggu hasil, tinggal menunggu prosesnya. Dan sekarang prosesnya itu pemeriksaan dari pihak terlapor. Jadi ya upaya kami sudah kami lakukan semua gitu. Jadi kami tinggal tunggu prosesnya gimana, ya tinggal nunggu sifat ini aja, kooperatif kah ini pihak terlapor terhadap panggilan dari kepolisian itu aja. Oke Pak, Abang merasa mungkin ada perasaan takut nggak sih yang akan ada laporan-laporan baru lagi? Maksudnya? Kan dia akan dilaporkan katanya atas dugaan pengerusakan gitu. Gimana menanggapi itu? Ya, gini, setiap warga negara Republik Indonesia itu mempunyai hak untuk melapor. Ya silakan aja lapor. Itu hak dari setiap pihak manapun, setiap orang itu haknya ada. Tapi kan dia melakukan laporan kan untuk membuktikannya kan, itu kan ada proses pemeriksaan di kantor kepolisian. Ya kita tunggu aja hasilnya gitu.
silakan aja mau melapor, ya kita buktikan aja gimana bener nggak dilaporin yang dibuat oleh pihak orang Ibu Cintami gitu aja. Jadi kami yang nggak pernah, ya kalau mereka melapor ya kami kooperatif, pasti kami datangin, pasti kami misalkan dipanggil kami hadir gitu. Karena kan untuk membuktikan lapor itu ada enggaknya kan harus dari kedua belah pihak gitu. Kita menurut prosedur hukumnya begitu. Bang, tapi per tanggal 23 September kemarin, dia sendiri sudah dilaporkan oleh pihak Cintami atas kasus pengerusakan mobil itu. Nah, mungkin boleh diceritain nggak sih bagaimana kronologisnya mengenai perusakan mobil itu? Karena perusakan mobil itu, karena kan di sini yang dilaporkan itu Toyota Vios milik Gio Alif ya. Oke. Sampai sejauh ini kalau memang ini sudah dilaporkan ya, gitu kan, pasti ada surat panggilan ke Lendami Dea. Kalau soal kronologisnya, mobil itu sempat terekam ya di snapgram ya. Dan di situ mobil Yaris itu tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi maksudnya ini mobil yang rusak ini gimana gitu kan, nampak ini misalnya mobil itu rusak gara-gara apa gitu. Dan waktu lokasi penganiayaan dia ini yang terjadi itu mobil sama sekali nggak ada yang dirusakin gitu. Dan kalau misalnya memang si dia ini dilaporkan, ya udah gitu, laporkannya silahkan. Tapi kan kami masih menunggu, ini nggak ada laporan sama sekali pada klien kami. Dia juga sejauh ini belum ada. Tapi yang dilaporkan di sini mobil Toyota Vios, sedangkan tadi yang abang bilang Yaris. Jadi yang mana nih yang dirusak pada saat itu? Sepengetahuan saya sih untuk mobil itu mobil Alif sendiri itu adalah Toyota Yaris ya, yang warna hijau kuning gitu. Lalu satu lagi mobil yang lama adalah Chevrolet Aveo, dan mobil Vios, Toyota Vios hitam itu adalah milik omnya dia, Om Abadi Tamanegara. Tapi menanggapi pelaporan itu dari pihak dia sendiri udah menyiapkan langkah gimana sih Maksudnya? untuk kedepannya untuk menghadapi Cintami lagi nih, karena kan dia sekarang udah dilaporin. Yang tadi Bang Ferry bilang mungkin akan ada laporan-laporan lainnya. Udah silakan aja, kami tunggu. Maksudnya kan kita kan sini mencari keadilan, bukan untuk mencari permasalahan gitu. Ya seperti bilang tadi, setiap orang punya hak untuk melaporkan. Tapi untuk membuktikan itu benar atau tidaknya itu kan pihak kepolisian. Jadi mau dia mau laporkan apa segala macam ya kami, kalau memang itu ada surat panggilan datang ke klien kami datang hadir gitu untuk membuktikan gitu. Jadi nggak ada upaya-upaya apa yang nggak ada, tergantungnya ada nggak panggilan sampai kepada kami, itu aja cukup. Bang, dengan adanya laporan-laporan seolah-olah ini mengaburkan mungkin penganiayaan ke si Iniana untuk mengalihkan proses hukum yang sedang berjalan. Ini kan bermunculan laporan-laporan dari Ibu Cintami. Itu termasuk mengalihkan sedikit mengalihkan proses hukum yang sedang berjalan sih dengan bermunculan laporan itu. Oh, itu saya nggak berani jawab, saya nggak berani bilang itu juga mengalihkan, karena itu kan kembali lagi itu hak setiap orang. Ketika kita membatasi hak setiap orang untuk melapor, berarti kita udah melanggar ketentuan hukum kan gitu. Kalau kita mau intervensi, saya itu bilang mengalihkan itu udah salah. Kami nanti mengalihkan, tapi kan tetap kita sesuai koridor hukum aja lah. Yang tetap penganiayaan kita kami tetap fokusnya ke penganiayaan, karena udah jelas ini udah dilaporkan polisi dan laporan polisi udah daftar gitu. Jadi kalau dia mau pihak Cintami ataupun terlapor membuat laporan-laporan segala macam yang untuk yang seperti Mas bilang untuk mengalihkan, ya itu kami nggak berani bilang seperti itu. Biarlah publik yang menilai atau pihak kepolisian menilai itu gimana sebenarnya. Kalau kami nggak mau menilai itu. Jadi abang lebih mempercayakan biar pihak kepolisian yang bertindak. Kita negara hukum kan, jelas di negara kita ini hukum ada gitu. Jadi apa fungsinya hukum itu? Ya udah kita percayakan semua. Kita mencari keadilan melalui hukum yang ada di negara kita gitu. Untuk saat ini ada mediasi nggak sih yang akan abang lakukan mungkin dari pihak mereka atau pihak abang? Mungkin ya udahlah kita nggak usah mungkin ribut-ribut, kita menyesuaikan secara kekeluargaan aja atau apa, itu ada nggak sih itikat dari? Sejauh ini belum ada. Sedangkan panggilan laporan polisi aja kan belum, kemarinnya sempat mangkir gitu kan, tidak hadir ya gitu. Ya untuk pemberitahuan ke kami ataupun ada upaya mediasi itu kan sejauh ini belum ada, baik dari pihak Cintaminya ataupun dari pihak kepolisian untuk memfasilitasi mediasi biasanya gitu kan. Menurut prosedur hukum seperti itu belum ada sejauh ini.
dari pihak sebelah mengatakan katanya mereka menduga ada pihak yang ingin terkenal atau cari panggung dalam kasus ini karena nama besar dari Cinta Menyatu Negara. Gini, dia korban, kami lawyer. Dia tidak mengetahui hukum itu gimana, karena apa? Kan tidak semua orang mengetahui hukum secara pasti. Kami lawyer, kami tahu hukum. Ketika kami melihat seseorang ataupun ada korban mendapat penganiayaan, itu yang kami cari cuma satu, yang keadilan, itu aja. Tidak ada selain itu. Karena apa? Waktu pertama kali kejadian, kami tidak melakukan konferensi pers langsung ke media, tidak ada. Bisa kami pastikan, kami melakukan laporan polisi. Kami sudah membuat laporan polisi, baru setelah itu media meliput kami. Gitu. Kalau kami memang benar-benar seperti tadi pernyataan mau panjat pansos, istilah-istilah zaman sekarang seperti itu, kami pasti melakukan klarifikasi ke media dulu, baru ke kepolisian. Tapi kami kan tetap melakukan proses secara hukum. Ketika terjadi penganiayaan, yang kami buat itu laporan ke polisi, bukan untuk mengklarifikasi di media. Sama kayak saya seperti yang pernah kami bilang, bahwa si Cintami itu ketika ada masalah ini melakukan konferensi pers untuk apa? Media gunanya bukan untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu tetap ada koridornya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Untuk apa itu dibuat? Untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Kami sudah melakukan itu dari awal. Jadi ketika media mau meliput itu bukan langsung dianggap itu upaya kami lakukan pansos gitu. Tapi gara-gara ini kami berurusan dengan salah satu tokoh publik, makanya kami kena liput sama media gitu. Itu aja. Tapi kami kalau secara hukum kami tetap melakukan laporan polisi. Dan bukti tanggal 31 Juli ya kejadian, seminggu kemudian buat visum, langsung kami buat laporan polisi. Baru setelah laporan polisi jadi, barulah media mendatangi kami melakukan klarifikasi melewat media. Itu aja. Jadi pansosnya di mana gitu? Gak ada pansos di sini. Kami hanya mencari keadilan. Itu aja, cukup. Mbak, terkait laporan pengerusakan mobil, apakah benar itu dilakukan? Seperti tadi yang saya sudah bilang itu pada video yang ada itu mobilnya baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Dan pada klarifikasi security yang pertama juga mobilnya dia berkata bahwa mobilnya tidak ada kerusakan di situ. Lalu kemudian beberapa sebulan kemudian kenapa mobil itu rusak kan jadi pertanyaan. Artinya kan ketika ada muncul laporan, berarti kan ada perbuatan yang diduga mengarah kepada pengerusakan, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Apakah memang Mbak sempat melakukan hal-hal yang diduga dianggap merusak sebuah mobil atau gimana? Memang saya mengakui di situ saya sempat menendang mobil Alif, gitu. Tapi tidak sampai rusak. Kan saya juga wanita yang nggak mungkin bisa merusakkan mobil sampai rusak. Bagian mana yang ditendang, Mbak? Pintunya. Hanya pintu aja. Dan sampai sekarang kami tidak tahu itu bagian mana mobil yang rusak dan apa sih bentuk foto yang rusak gimana. Kan kita bisa menilai sendiri nih, seorang perempuan dalam keadaan itu setelah diseret ya, dipukul, tenaga pasti habis. Semana kuat sih kaki itu bisa menendang kalau memang itu betul separah yang memang seperti yang dilaporkan gitu. Sampai itu bisa dibilang pengerusakan terhadap mobil gitu. Kan belum ada nih, kami juga belum menerima panggilan dari kepolisian soal pengerusakan mobil. Jadi mungkin kami bisa menjawab secara yang detail atau gimana itu mungkin setelah ada panggilan gitu kan, baru dibuktikan sama kami ini mobilnya rusak, mobil yang merek Vios ya, merek Vios rusaknya gimana, itu kan bisa dibuktikan. Kalau memang pakai alat itu dirusak atau pakai alat tubuh. Dan waktu kejadian penganiayaan itu gak ada alat yang digunakan sama dia, hanya fisik sendiri, itu aja. Artinya menendang ini dalam bentuk upaya perlawanan atau melampiaskan kekesalan? Mungkin lebih ke melampiaskan kekesalan ya, karena saya dari atas lantai 3 saya ditendang seperti itu, lalu dipukul seperti itu, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya tahu, saya lihat kemarin kan katanya kaca mobilnya kan ada yang itu ya, ada yang retak itu kaca mobilnya. Apakah mungkin yang ditimpa sama bangku itu benar nggak? Mungkin bagaimana? Maaf. Kaca mobilnya kan sempat pecah juga dikit gitu. Tidak sih, pada saat itu saya tidak melempar kursi di situ. Enggak. Karena saya jujur aja nggak kuat ya di situ, karena sudah lemes sekali pada saat itu. Jadi ya nggak ada tenaga untuk mengangkat kursi untuk
sampai melempar itu nggak ada tenaga sih. Tapi kabar mengenai kamu yang melakukan pemerasan kepada Mbak Bu Cintami dan Dio benar nggak Pak? Pemerasan. Ini udah merembet nih masalah itu, kami nggak tahu ya sama sekali soal pemerasan. Ya itu sejauh ini memang tidak ada pemerasan. Si klien kami dia ini murni bekerja di situ sebagai asistennya Ya, admin itu aja. Soal pemerasan itu udah terlalu melebar ke mana-mana. Tapi ini menurut kami itu udah seperti melebih-lebihkan sesuatu yang tidak ada gitu. Ya kalau tadi seperti yang pertanyaan pertama yang bisa itu untuk mengalihkan, kalau ini mungkin bisa untuk mengalihkan lah, saya rasa masih menduga ya gitu ya. Kalau soal ada pemerasan itu udah berusaha memanipulasi lah. Soalnya pemerasannya dari aspek mana nih gitu, untuk pemerasannya gimana. Dan sampai sekarang ini setelah kejadian itu nggak ada komunikasi apa-apa antara Dea sama Bu Cintami. Kalau memang ada, itu silakan aja buktikan gimana bentuk pemerasannya. Kami hanya melakukan proses ini melalui kepolisian, itu aja. Tidak ada yang lain. Makanya kalau soal ini pemerasan, kami benar-benar terkejut itu. Pemerasan dari mana ini sekarang kok muncul itu isunya.